Om Swastiastu, halo apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Silahkan disimak video pembelajaran berikut ini ya. Bhakti sejati dalam Ramayana. Ajaran Bhakti sejati. Istilah Bhakti memiliki arti yang luas, yaitu sujud, memuja, hormat, setia, taat, memperhambakan diri, dan kasih sayang. Bhakti juga merupakan suatu jalan dalam bentuk melakukan sujud dan pemujaan serta memperhambakan diri secara setia ke hadapan Sang Hyang Widi. Rasa bakti ini juga diwujudkan dengan jalan menghormati dan menyayangi sesama ciptaan Tuhan, dan orang yang menempuh jalan bakti disebut bhakta. Sedangkan istilah sejati memiliki arti sesungguhnya, memang demikian adanya, sungguh asli, apa adanya, dan sebagainya. Pengertian tentang bakti sejati. Bakti sejati adalah sujud, memuja, hormat, setia, taat, memperhambakan diri dan kasih sayang. Sebenarnya, tekun, sungguh-sungguh berdasarkan rasa, cinta, dan kasih yang mendalam memuja ide Sang Hyang Widi atau yang dipujanya. Bakti sejati adalah pemujaan yang dilakukan seseorang kepada yang dipujanya dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa hormat, cinta kasih yang mendalam untuk memohon kerahayuan bersama. Bagian ajaran bakti sejati. Kitab Bhagavata Purana bab 7 sutta 52 sloka 23 menyebutkan ada 9 jenis bakti kehadapan ide Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Ajaran ini disebut dengan Nawa Wida Bhakti, yaitu 1. Srawanam, yaitu berbakti kepada Tuhan dengan cara membaca atau mendengarkan hal-hal yang bermutu seperti pelajaran atau ceramah keagamaan, cerita-cerita keagamaan, dan nyanyian-nyanyian keagamaan, membaca kitab-kitab suci. 2. Kirtana, yaitu berbakti kepada Tuhan dengan jalan menyanyikan kidung suci keagamaan yang mengagungkan kebesaran Tuhan dengan penuh pengertian dan rasa bakti yang ikhlas serta benar-benar menjiwai isi kidung tersebut. 3. Semarana, yaitu berbakti kepada Tuhan dengan selalu ingat kepadanya, mengingat namanya, bermeditasi. Cara yang khusus untuk selalu mengingat beliau adalah dengan mengucapkan salah satu gelar beliau secara berulang-ulang. Misalnya, Om Namah Shivaya. Pengucapan yang berulang-ulang ini disebut dengan japa atau japa mantra. 4. Pada sewanam, yaitu memberikan pelayanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk melayani, menolong berbagai makhluk ciptaannya. 5. Arcanam, yaitu berbakti kepada Tuhan dengan cara memuja keagungannya. 6. Wandanam, yaitu berbakti kepada Tuhan dengan jalan melakukan sujud dan kebaktian. 7. Dasya, yaitu berbakti kepada Tuhan dengan cara melayaninya, dalam pengertian yaitu mau melayani mereka yang memerlukan pertolongan dengan penuh keikhlasan. 8. Sakya, yaitu memandang Tuhan Yang Maha Esa sebagai sahabat sejati yang memberikan pertolongan ketika dalam bahaya. 9. Atmani Wedana, yaitu berbakti kepada Tuhan dengan cara menyerahkan diri sepenuhnya ke hadapan Sang Hyang Widi. Seseorang yang menjalankan bakti dengan cara ini akan melakukan segala sesuatunya sebagai persembahan kepada Tuhan. Sloka ajaran bakti sejati dalam Ramayana. Ramayana adalah kitab suci Weda Semerti, tergolong Upaweda yang disebut dengan Itihasa. Ramayana sebagai Itihasa terdiri dari 7 kanda dengan jumlah sloka sebanyak 24.000 buah stansa.
Ramayana sebagai kitab suci Weda ditulis oleh Begawan Walmiki. Menurut tradisi, kejadian yang dilukiskan di dalam Ramayana menggambarkan kehidupan pada zaman Treta Yuga. Tetapi menurut kritikus barat, disebutkan bahwa Ramayana sudah selesai ditulis sebelum tahun 500 sebelum Masehi. Diduga ceritanya telah populer tahun 3100 sebelum Masehi. Ramayana merupakan epos Aryanisasi yang ditulis dalam bentuk stansa, meliputi puluhan ribu buah stansa. Penulisnya sendiri menamakannya puisi, Akyayana, Gita, dan Samhita. Bagian-bagian dari Ramayana: 1. Balakanda, 2. Ayodhya Kanda, 3. Aranyaka Kanda, 4. Kiskenda Kanda, 5. Sundara Kanda, 6. Yuda Kanda, 7. Uttara Kanda. Ajaran bakti sejati dalam kitab Ramayana. Yang pertama adalah ajaran kesatria. Rama selalu tampil sebagai pemberani dalam membela kebenaran yang sejati. Ajaran bakti sejati kesatria yang utama dilaksanakan oleh Rama dalam bait Sloka Ramayana bab 3.24.1. Di sana disebutkan Rama sebagai seorang raja gagah berani dalam menghadapi musuh-musuhnya yang ingin merusak kerajaannya dengan sifat dan sikap gagah berani, pantang menyerah di hadapan musuhnya. 2. Kepahlawanan. Sri Rama sebagai putra ragu, kesatria pemberani, selalu tampil dalam membela kebenaran yang sejati. Dalam menghadapi musuh-musuhnya yang ingin merusak kedamaian negara dan kerajaannya, ia selalu tampil dengan sifat dan sikap gagah berani, pantang menyerah di hadapan musuh-musuhnya. 3. Persatuan. Rama selalu bersatu dalam membela kebenaran yang sejati. Ajaran bakti sejati persatuan, yaitu Rama selalu mengutamakan persatuan dalam membela kebenaran untuk mempertahankan negara dan membela rakyat yang dipimpinnya. Selalu mengutamakan persatuan sebagaimana yang tertulis dalam Sloka Ramayana bab 3.24.2. Di sana disebutkan Rama sebagai seorang raja gagah berani dalam menghadapi musuh-musuhnya yang ingin merusak kerajaannya dengan sifat dan sikap bersatu, pantang menyerah di hadapan musuhnya. 4. Kasih sayang. Rama selalu bersikap kasih sayang dalam membela kebenaran yang sejati. Ajaran bakti sejati dalam bentuk kasih sayang, yaitu Rama selalu mengutamakan kasih sayang dalam membela kebenaran untuk mempertahankan negara dan membela rakyat yang dipimpinnya. Selalu mengutamakan kasih sayang sebagaimana yang tertulis dalam Sloka Ramayana bab 3.24.9. Di sana disebutkan Rama sebagai seorang raja gagah berani dalam menghadapi musuh-musuhnya yang ingin merusak kerajaannya dengan sifat dan sikap bersatu, pantang menyerah di hadapan musuhnya. Sebagai seorang yang bersikap kasih sayang sejati, Rama tidak pernah mundur dalam menegakkan dharma negara. 5. Bantu-membantu. Rama selalu bersatu dalam membela kebenaran yang sejati. Ajaran bakti sejati bantu-membantu diwujudkan, yaitu Rama selalu mengutamakan kebersamaan dalam membela kebenaran untuk mempertahankan negara dan membela rakyat yang dipimpinnya. Selalu mengutamakan kebersamaan. Dalam bait Sloka Ramayana bab 3.4.10 disebutkan di sana, Rama sebagai seorang raja mengutamakan kebersamaan dalam menghadapi musuh-musuhnya yang ingin merusak kerajaannya dengan sifat dan sikap kebersamaan, pantang menyerah di hadapan musuhnya. Rama selalu mengutamakan kerjasama, tidak pernah mundur dalam menegakkan dharma negara. Rama rela mengorbankan jiwa dan raganya demi keutuhan wilayah negara yang dipimpinnya. Bentuk penerapan bakti sejati dalam kehidupan. 1. Mendengarkan sesuatu yang baik, disebut dengan srawanam. 2. Bersyukur.
atau mensyukuri atas segala anugerah Tuhan disebut dengan Wedanam. 3. Menembangkan, melafalkan, menyanyikan gita atau kidung disebut dengan Kirtanam. 4. Selalu mengingat nama Tuhan disebut dengan Semaranam. 5. Menyembah, sujud, hormat di kaki Padma disebut dengan Pada Sewanam. 6. Bersahabat dengan Tuhan disebut dengan Sakyanam. 7. Berpasrah diri memuja para betara-betari dan para dewa sebagai manifestasi Tuhan disebut dengan Dasyam. 8. Memuja Tuhan dengan sarana arca disebut dengan Arcanam. 9. Berpasrah total kepada Tuhan disebut dengan Sewanam atau Atmani Wedanam. Demikian pembahasan materi bakti sejati dalam Ramayana. Semoga dapat dipahami dan dicermati sehingga ada pengetahuan dasar tentang bagaimana menerapkan ajaran bakti dalam Ramayana, utamanya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian tayangan kita hari ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.